Halo, hai, halo. Gimana keadaannya hari ini? Semoga tetap semangat ya, dan sehat tentunya. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang pengelolaan sumber belajar. Tapi, sebelum videonya mulai, kita kilas balik dulu nih persiapan sebelum membuat video ini. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up the fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me and die. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Harmoni. Nama saya Tala Manisa Agalistik Farin dengan NIM 1911021017. Seperti yang udah dibahas di awal video tadi, hari ini akan membahas tentang pengelolaan sumber belajar. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu sumber belajar. Sumber belajar atau learning resource merupakan sumber berupa data, orang, dan wujud yang dapat digunakan oleh pembelajar dalam kegiatan belajar, baik secara kombinasi maupun terpisah, dengan tujuan untuk mempermudah pembelajar dalam belajar. Sumber belajar itu sendiri adalah guru atau pengajar, perpustakaan, dan buku. Seiring dengan kemajuan zaman, maka sumber belajar sekarang kini sudah ada bermacam-macam. Namun, ada beberapa tahap perkembangan pada sumber belajar loh. Yang pertama adalah sumber belajar praguru, yaitu biasanya belajar dari keluarga, lingkungan, atau alam. Yang kedua, guru sebagai sumber belajar. Di sini adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi, seperti kiai maupun pendeta, ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah sumber belajar dalam bentuk cetak. Ini biasanya buku, koran, maupun majalah. Yang keempat adalah sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Contohnya adalah perpustakaan, laboratorium, dan juga museum. Yang terakhir dalam tahapan perkembangan sumber belajar adalah sumber belajar berbasis teknologi. Contohnya seperti buku digital, perpustakaan online, jurnal digital, ataupun yang lagi marak-maraknya dipakai saat ini, bimbel online. Sumber belajar mempunyai 3 jenis. Yang pertama, sumber belajar berbasis teknologi. Yang kedua, sumber belajar berbasis organisasi. Dan yang ketiga, sumber belajar berbasis masyarakat. Sumber belajar ini mempunyai cirinya sendiri. Yang pertama, ia mempunyai daya atau kekuatan yang dapat diperlukan dalam proses pembelajaran. Ciri yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku menjadi lebih sempurna, yang tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar pun bisa digunakan secara kombinasi maupun terpisah. Nah, selanjutnya, fungsi dan peranan dari sumber belajar itu sendiri. Yang pertama, sumber belajar meningkatkan produktivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, memberikan konsep ilmiah dalam pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar memantapkan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, memungkinkan pembelajaran secara seketika. Terakhir, atau yang keenam, memungkinkan pembelajaran secara lebih luas. Peranan dalam sumber belajar ini lumayan banyak. Yang pertama ada sumber belajar dalam pembelajaran individu. Yang kedua, sumber belajar dalam pembelajaran klasikal.
Yang ketiga, ada sumber belajar dalam pembelajaran kolaborasi atau kelompok. Dan selanjutnya adalah kriteria dalam pemilihan sumber belajar. Kriterianya hanya ada 4, namun itu sudah mencangkup semua agar semua orang bisa mengakses sumber belajar ini. Yang pertama, harus bersifat ekonomis karena harus disesuaikan dengan biaya dan kegunaan. Yang kedua, harus praktis dan sederhana agar dapat mudah dimengerti oleh pembelajar. Yang ketiga, mudah diperoleh agar semua orang bisa mengakses dan mendapatkan sumber belajar itu. Yang terakhir, harus fleksibel dan kompatibel. Oke, segitu dulu perbincangan kita hari ini. Semoga ketemu lagi, walaupun belum tahu ketemunya kapan, tapi semoga ilmunya berguna dan stay safe, stay healthy. See you.